Tapi gue pengen tahu nih, maksudnya foto ini nih. Nih. Wah. Kasih lihat dong nanti ya. Nanti ini ada di sini nih tuh. Itu yang bangke tuh, semua orang sering nge-repost foto itu. Ini di sini lu terlihat Nyaman. menghayati nyaman, ya. nyaman gitu. Soalnya bukan sebagai anak dari seorang ibu. Dari seorang ibu, iya. Menghayati banget gitu. Total, lu total di sini. Total banget tuh di sini. Ini retake berapa kali nih kira-kira? Nggak ada dialog, nggak ada dialog banget. Tapi kita hari ini kedatangan Cok Simbara dan Bagas. Cok Simbara. Versi sekarang. Nokta merah perkawinan. Jokray. Gimana lu melihat anak lu udah gede kayak gini? Gue awet muda juga ya. Lo gede kayak begini. Anjir. Tapi lama dia tuh syuting tuh. Berapa season sih lu? Nokta merah perkawinan? 2 kan? Ada 2. Tapi ya lama syutingnya. Kan dulu nggak kayak sekarang syuting. Maksudnya? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan lo kejar tayang gitu kan. Kalau dulu nggak, lo kelarin dulu 10 episode terus lo baru tayang gitu. Oh, weekly soalnya. Iya. Kalau sekarang stripping kan Sikat aja. skripnya kadang-kadang baru ada hari itu kan. Iya. Baru ada hari Iya. itu lo tayang di malam itu juga, cuma jeda berapa jam. Iya. Kalau dulu nggak tuh? Kalau dulu nggak, dulu kayak syuting film lo ada reading dulu Hah? Ada reading juga? awal-awal. Abis itu udah kesananya udah mulai ya udah kan udah tahu tuh pace-nya gitu. Tapi ada nggak kayak sekarang syutingnya. Dapat langsung sikat, betul sikat. Gitu. Berarti pendalaman karakternya lebih jelas ya, lebih banyak ya punya waktu ya. lumayan, heeh. Yang jadi Bagas. Berarti lu dari sekolah SD pulang sekolah nggak ganti baju karena dia pakai kostum yang sama. Oh enggak ya, ganti dulu ya. Karena masih SD beneran kan? Iya kan SD juga tadi pas di foto tadi lo. Iya. Itu umur berapa tuh guys pertama kali lu? Berapa ya? Kelas 4 SD tuh umur berapa? 9. 10. Iya. 9, 10. Udah jadi seleb lu ya, umur segitu. Nggak aja pai gue juga. Namanya Perdagang Batang Sari. Batang Sampai Taris. sekarang. Batang Taris. Kok Batang Sari? Batang Taris. Sampai sekarang panggilnya Bagas. Karena image dia di film itu namanya ya. Bagas. Tapi emang pada saat itu emang nggak ada saingannya tuh film. Harus diakuin Nokta Merah Perkawinan karena sampai gue juga nonton. Ada Janjiku. Iya. Janjiku kayak setelahnya deh. Jadul abis Setelahnya deh kayaknya. Di Fortuna. Iya, Bang. Yang Janjiku. Oh, Deru Debu. Kalau Iya. kalau Sangrila, Tekurian Oh iya Ada, bener. ada. Ada kan sebenarnya? main juga di situ ya. Tekurian enggak ya? Oh Tedisha. Iya tadi saya. Tedisha Tedisha juga ada main. juga di Pertama. Nokta, tapi Tedisha itu kan cuma di season 1 ya? Ya beberapa season awal-awal. Habis itu udah enggak kayaknya. Tadi saya jadi adeknya Cok Simbara. Bener gak sih? Tedisha enggak, bukan Adanya bro. ini. Ambar. Adanya Ambar. Ambar, si Ayu Azari. Iya. Ambar Ayu Azari. Cok Simbara jadi Priambodo. Priambodo. Pri, Priambodo. Mas Pri, Mas Pri. Mas Pri. Oh, lu juga di film itu Mas Pri jadi ya enggak? Dia Enggak, namanya Gilang. kalau Udah di ganti. film namanya jadi Gilang. Oh, Gilang. Karena zaman sekarang nggak ada bro yang namanya Bener-bener. Tahu bro, ngerti nama kasih nama. Iya, kamu lucu deh kamu kasih nama Pri ya. Kan nggak mungkin bro, sekarang namanya Gilang lah, lebih keren. Gilang Priambodo. Iya gitu. betul. Gitu ya sih. Sekarang nggak ada yang namanya Pri. Gue juga ya kalau misalnya search nama Gofar gitu yang keluar guru. Anak muda kayaknya ada yang nama Gofar gitu kan. Gua ada bu, publisisi namanya Gifar. Gifar ya? Iya, publisisi gua itu di situ tuh. Ada namanya. Oh iya iya. Iya itu ada tuh Gifar. Muhammad Gifar. Oh jadi sekarang tuh banyak perubahan nih cerita. Banyak perubahan, terutama di pemain ya. Kan nggak mungkin. Ya kali dia masih pakai baju SD. Tiba-tiba. Aduh, iya di perubahannya tuh di ceritanya di profesinya si Cok Simbara yang gue mainin itu si Gilang, dia tuh sekarang landscape architect. Oke. Kenapa landscape architect? Karena landscape architect itu kan dia biasanya menata taman di sebuah bangunan atau di
pusat kota dengan indah, tapi dia tidak bisa menata rumah tangganya sendiri. Itu Filosofinya, Bray. Ada masuknya gitu. Emang yang dulu apa ya? Gue nggak tahu ya dulu apa. membuat rimbun taman tapi tidak membuat rimbun rumah tangga. Nah, Emang yang dulu profesinya apa? nggak tahu justru gue. Nggak inget gue. Apa dulu Pokoknya profesinya? pakai dasi bawa Gojek koper online ya, kan? Iya. Ojol, ojol. Belum ada. Tapi kan sering Enggak, pakai dulu kalau nggak salah yang Cok Simbar dulu selebgram kan? Belum ada. Influencer. Belum ada. Ya bener tuh, pokoknya pakai Pakai dasi dasi, bawa bawa koper bener kan? Iya. Nah, Kerjanya yang apa dulu nggak gitu tahu tuh. gue. Profesinya Cok Simbara dulu. Admin Shopee kan? Shopee belum ada. Belum ada. Shopee belum ada. Itu juga si Ambarwati, istrinya si Gilang itu, kalau istri Mas Pri yang dulu tuh Ambar, Model kan? dia tuh model. Iya. Nah kalau di sini tuh dia ibu rumah tangga, terus sambil ngajar kelas keramik. Wah, mindful banget. Mindful. Iya, kerjaan mindful sekarang itu. Kenapa kelas keramik? Di Canggu nggak, bukan? Enggak, jauh banget. Ubud di Jakarta. Oh iya. Kenapa Gitu. kelas keramik? Karena kelas keramik itu kan dari tanah liat lo ngebentuk jadi sesuatu gitu kan. Jadi sebetulnya peran istri itu juga ada andilnya dalam membentuk rumah tangga. Jadi nggak cuma laki-laki doang yang Gue cewek tuh kayaknya. kan kalau Bener. silent ya tadi gini dulu, silent. Bener. Gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu terjadi keretakan di rumah tangga itu sebetulnya nggak bisa cuman kontribusinya dari laki-laki doang, tapi dari perempuan juga gitu maksudnya. Saling mengisi. Saling mengisi. Tapi banyak case yang sekarang nggak ada nih. Kayak Tedisha nggak ada ya orangnya. Tedisha, maksudnya di film ini? Di film ini yang jadi Tedisha. Ada nggak? Nah itu gue nggak tahu Tedisha jadi siapa sih? Di Pupung. Pupung. Siapa lagi? Adiknya Ayu Azhari. Sari. Oh nggak ada. Hanya diceritain doang kan. gitu. Jadi kalau di Ambar di sini dia ceritanya dia punya adik, tapi dia di Belanda. Tapi dia Hansidul. Bukan. Jangan begitu. Bukan, jangan. Hansi. Beda. Bukan. Jadi DJ kan rambutnya gondrong. DJ Stardust. Adam Stardust. Siapa namanya itu? Adam Stardust. Iya, pantul mirip kan pas gondrong. Iya bener. Dia itu ceritanya di sana di Belanda, tapi dia kesulitan tuh sama soal keuangan. Nah dia tuh si Gilang sering dipinjemin uang sama emaknya Ambar buat dikirim ke sana. Nah itulah keretakan rumah tangganya terjadi, salah satu kontribusinya itu. Gara-gara diporotin gitu. Nggak diperhatiin banget sih bro, gila si Gilang juga nggak tajir-tajir amat. Oh, tapi memprioritaskan keluarga dibandingkan keluarga sendiri gitu maksudnya. Nggak sedrastis itu Far. Maksud gue ya ada lah, maksudnya kalau misalnya urusan rumah tangga itu sebetulnya rumah tangga lain tuh nggak juga nggak bisa nimbrung gitu loh, pinjam uang itu segala macem, sampai akhirnya mereka retak rumah tangganya. Tuh. Tapi emang ada sih, maksudnya kisah nyata yang kayak begitu emang ada. Contoh. Coba. Kayak gitu kan. Bukan. Udah lo ngomong aja. Contoh aku. Kenapa keretakan rumah tangga? Saudara gue begitu, saudara gue. Saudara. Oh gitu tuh jadi. Iya, lu. jadi maksudnya Gara-gara duit aja cuy, bisa berantem. duit. Jadi si bininya ini nggak senang kalau misalkan suaminya itu suka ngirimin duit ke adeknya begitu. Kan gue udah married, maksudnya lu harus fokus ke keluarga dong kayak gitu. Kalau ngumpetin usus gimana? Bego. Di bawah bubur ngomongin itu. Dia berantem sama bininya, gara-gara mau makan nggak ada, lauknya diumpetin di lemari. Kenapa gitu? Usus sate usus. Iya. Kagak itu zaman dulu. Iya dulu. Udah lewat. Oke, Mas Pri ya. Oke. Thank you Mas Pri. Dia bodoh anjing Mas P. Kemejanya gue suka. Iya, dasi yang gede gitu. Iya. Ah belum ada skinita ya. Belum ada. Iya, Oh, era gede. itu. Masih gede. Tapi dulu udah keren kan kayak gitu tuh. Oh, keren banget. Di cuy. celana bahannya baggy. Udah Baggy lah. ya. Iya. Celana bahannya. Tapi sekarang zaman sekarang kan baggy juga. Baggy lagi. Balik baggy. Baggy MC Hammer gitu kan? Yang atasnya gede. Kenapa jadi gitu banget? Tapi ada rempelnya kalau zaman dulu. Bener di sini. Iya. Di sini. Tapi yang jadi Hengki Tornando dulu apa ya Hengki Tornando? Gas. Kayak gitu. Gua agak lupa sih itu karakternya dia, terus ada Kiki Fatmala juga Oh dulu. iya Kiki Fatmala. Kiki Fatmala. Jadi si manis di situ. Gak kok jadi. Itu dia Permata Sari dia. Pokoknya ada pas
season berikutnya tuh ada banyak karakter-karakter lain lah gitu maksudnya. Gue aja lupa. Tapi gue tinggal syuting-syuting aja gue. Kalau di sinetron yang zaman dulu kan lu meskipun dalam keadaannya udah malam gitu mau tidur kan pakaian tetap rapi gitu kan. Kalau sinetron kan. Bener gak sih? Iya sih. Iya. Itu lo pakai apa namanya? Piyamanya lo Satin gitu. bagus gitu. Dia nggak lecek nggak apa kayak gitu. Tapi lu dulu pertama kali main di situ tuh gimana ceritanya? Awalnya dulu tuh gue anak teater Pak di tim. Waktu SD? Waktu SD. Oh, itu juga di bidangnya. asal masal itu juga nggak sengaja sebenarnya, iseng-iseng doang. Gara-gara adek gue tuh dulu tari Bali di tim, gue tiap minggu datang main dingdong di 21 tim. Atau mak gue lo daripada main-main mulu, ini ada teater lu ikut aja deh. Udah gue jadi ikut teater tuh, pentas teater lah apa gitu-gitu. Terus tiba-tiba gue nggak casting juga, maksudnya nggak datang ke tempat casting. Terus tiba-tiba direkturnya datang tuh ke Direkturnya siapa, Bro? Steven Spielberg ya? beda bang. Lucas. George Lucas. Buce Malawa dulu namanya. Buce Malawa. Terus dia datang, ya udah, gue suka sama dia nih, coba lo baca ke beberapa sanggar lah dia datang. Terus pas ketemu gue, abis itu ya udah, abis itu lanjut besoknya datang ya request ini, terus tau-tau gue syuting aja udah. Wah, gila, rezeki banget ya. Gila lu. Nggak tahu lah, gue SD aja. Dulu teater, anak kecil diajarin teater apaan sih? Nangis. Coba nangis. Enggak, main games kan. Bener gak sih? Iya, mentas teater, kayak lo nonton teater. Gitu? Iya, pementasan teater, kan ada karakter-karakter anak kecil juga. Jadi lu berperan sebagai anak kecil? Iya, macam-macam. Masuk dia. Macam-macam. Coba nih peran Cok Simbara dibacain kalimatnya. Coba kamu jadi Mad Dog. Pokoknya susah dong. Pokoknya yang sifatnya pementasan teater aja. Iya. Lomba puisi lah apa, ke gor, di gor ini ada ini, terus teaternya ikut, kayak gitu-gitu. Lu inget gak dibayar berapa dulu? Wah lupa gue, berapa ya, nggak tahu deh. Masuk ke saldo orang tua, Pak. Asik lah, orang tua. Iya. Tapi jadi kaya kan lu saat itu? Nggak tahu juga, gue jadi kaya, nggak tahu gue. Dua tahun. Ya buat jajan lumayan lah, Pai. Buat jajan ya? Lumayan. Duitnya dipakai buat apa buat lu? Narkoba gitu. Belum. Jalan sama cewek-cewek. Oh, pas SD, masih SD. SD. Gak perlu jalan sama cewek, tiap hari ketemu Ayu Iya, Asari. beli lokasi itu Iya. doang, mainan apa orang gua saban hari di lokasi. Hidup gua. Tapi gue pengen tahu nih, maksudnya foto ini nih. Nih. Wah. Kasih lihat dong nanti ya. Nanti ini ada di sini nih tuh. Tuh bangke tuh, semua orang sering nge-repost foto itu. Ini di sini lu terlihat Nyaman. menghayati Nyaman, ya. nyaman gitu. Bukan sebagai anak dari seorang ibu. Dari seorang ibu, iya. Menghayati banget gitu. Total, lu total di sini. Total banget tuh di sini. Ini retake berapa kali nih kira-kira? Nggak ada dialog, nggak ada dialog banget. Oh, nggak dia. Maksudnya lu readingnya gila sih, peran gini. Ada. Tinggal rebah dong. Readingnya gila sih, maksudnya perannya menghayati. Ini sinapin ini. Gak tahu, gue lupa. Oh, dia anaknya dua nih, Pak, ceritanya ya? Sama Ayu. Ayu anaknya adek lu kan? Adik gue. Ayu. Jadi Ayu siapa nih? Kan namanya Niken Ayu. Oh, ini Niken Ayu. Ayu. Oh iya. Untung lu lagi nggak merem di situ ya. Coba kalau merem. Iya. Bahaya. Bahaya, terlalu nyaman Tunggu gitu. deh, ini Niken Ayu tadinya lu berdua doang atau emang dari awal bertiga? Dari awal emang Ngobrol sama anak-anaknya gitu. iya emang begitu. Mama gitu. Ngapain lagi berdua doang? Di adegan ini maksud lo? Gue dari Ini ada kameramen nggak di sini? ada. Itu yang ngambil siapa ya? Kalaupun enggak, itu kan ke foto posisi. Masih keren banget, gila. Lu nggak inget scene apa nih? Lupa gue. Lupa. Ada lagi scene kayak gitu, tapi coba sekali dong. Secara spesifiknya ngapain deh kalau cuma nangis-nangis ya kerjaan gue nangis mulu sih. Nangis terus. Meluk, capek gue. Nangis mulu. Tapi nangisnya bener keluar air mata nggak sih? Beberapa ya ada yang gitu, ada yang kan lu tergantung kadang-kadang tergantung mood lu, Pak. Kalau lagi senang terus lu disuruh gitu kan. Tapi kan setahu gue director zaman dulu kan galak-galak kan. Iya, maunya gitu emang. Maunya kalau bisa
Nangis beneran gitu ya. Dan ya, sering kali sih beneran, cuman kan Capek juga ya, lama gitu lama. prepnya. Ya udah bentar sendiri dulu gitu-gitu, terus baca dulu scene sebelumnya ngapain. Oh ini relate sama kan kalau syuting kan lu lompat-lompat scene-nya. Lu harus baca dulu kenapa lu nangis. Scene sebelumnya ada kejadian apa gitu. Masa tiba-tiba lu nangis nggak ada sebab. Tapi kan bocah kan susah diatur ya dulu ya. Susah. Maksudnya kalau syuting dibandingkan orang Susah. dewasa ya. Susah banget. Makanya di hire anak teater. Oh bener. Jadi udah nggak dari nol, bener nggak? Iya. Iya. Gile. Si Niken Ayu juga. Gua nggak tahu Dia kalau terbasic ya? kalau dia, maksudnya gua nggak tahu kalau dia anak teater juga atau bukan. Kayaknya sih bukan sih. Tapi gua nggak tahu dia dapat apa ketemunya di mana sama Niken, gua nggak tahu. Gua ketemu sama Niken tuh udah pas lagi recast, terus gua ketemu dia. Jadi selebriti dong dulu di sekolah lu. Iya. Parah memang. Itu jam sekolahnya gimana syutingnya? Pulang sekolah gue. Pulang sekolah syuting? Pulang sekolah. Jadi syuting tidak mengganggu sekolah? Dia nggak bisa, gue udah Lazar, DO gue nanti. Sampai pagi gitu nggak sih syuting? Biasanya sih gue cuma sampai jam 10 malam. Oh. Kalau zaman sekarang ya syuting, dia nggak mau tahu sekolah apa enggak. Benar, Makanya benar. cenderung anak-anak yang udah terus-terusan syuting, dia tuh di homeschooling. Iya. Oh, oke. Karena udah susah, bolak-balik minta izin tuh susah. Kecuali Capek, kalau capek. iklan ya, tapi kalau Iya. udah sinetron kayak dia, udah mendingan out dari sekolah, homeschooling. Kalau sekarang schedule gitu kayak parah. Lu sebagai seorang ayah lebih suka yang mana formulanya? Ayo. Apa? Untuk aplikasi ke anak lo misalnya nih, dapat kesempatan yang sama, lu lebih setuju pulang sekolah dulu, pulang, Anak lu baru mendapatkan syuting? kesempatan syuting gitu. Kayaknya homeschooling deh. Homeschooling juga ya? Anak gue yang pertama dia udah mulai syuting, tapi Oke. dia baru iklan doang. Oke. Umur berapa sih? Belum tiap, Dia 13 tahun. Cewek, Oh, cewek. Kelas 1 SMP dong? kelas 2 SMP. SMP. Gitu. Jadi dia itu belum gue taruh homeschooling karena masih kegiatannya masih biasa aja. Suaranya nyaring banget tuh. Kayak bukan hari biasa ya. Iya, masih. Marjan. Air tajin ya. Saparila. Marila, tahun berapa, Bray? Sarmento. Gitu. Jadi lu akan homeschoolingnya kalau anak lu punya kesempatan sesibuk itu? Sesibuk kayak sekolah, kayak sinetron, stripping itu ya mau nggak mau sih. Dan lagi pula juga homeschooling kan sebetulnya ada positifnya juga kan, karena dia materinya, subjeknya lebih sedikit. Bahasa Dia doang, Indonesia. Kalau homeschooling ada pensi nggak sih? Nggak ada. Misalnya gurunya MC. Orang tuanya setia. Lu sekali tanya aja ada ekskul nggak homeschooling? Ketua kelasnya siapa? Oh, sekarang ketua kelasnya. Dia tawuran. Dia sendiri. Aduh. Homeschooling sendiri. SKJ Homeschooling nggak? tawaran gila sih. Ngambil atletik. Di lapangan ABC ya? Olahraga nggak ada ya? Homeschooling tuh nggak ada olahraga ya? Olahraga? Ya nggak ada lah. Nggak ada, nggak ada, lah. nggak ada. Lo les sendiri olahraga. Sendiri beda. Oh, gua kira ada ngambil nilai atletik di lapangan ABC. Veldrum. Veldrum. Tapi dia kebetulan nih ada kelas nih, Kak. Si Bagas. Di? Di 3. SMA Tiga. 3. Oh, iya. Kita kelas 3, dia kelas 1. Berarti, lu udah kelar berarti ya? Udah. Udah kelar dari sinetron ya? Pas Tapi aura artisnya masih berasa. Masih. itu lu masih kenalin? Ya sih lo gitu anjing. Seleb. Lah kan mukanya dia pasti berubah dong dari Masih sama, cuy. Kalau gue jujur nggak nge. Sampai lu telepon gue kemarin gue nggak nge. Gue masih ledek-ledekin dia waktu kelas 3 ya, guys ya. Gue Iya. ledek-ledekin. serius Oh, bukan yang jadi mukanya Bagas berubah, nih. bro. Enggak. Gue di SMP, teman-teman SMA gue manggil gue Pak, masih Bagas banyak yang manggil gue. Wah sedap. Iya. Orang yang ngambil rapot Cok Simbara waktu itu. Bukan. Takut dong gurunya takut. Mau digampar. Adegan gambar tuh ikonik tuh ya. Tampar aku Mas Pri. Diulang tuh kayak. Ada nggak sih? Ada bro. Ada? Ada bro. Yang baru? Baru ada. Jadi itu sebetulnya gini. Ini produsernya nitip pesan ke sutradaranya. Ini pokoknya harus ada adegan tampar Mas Tampar di film. Karena ini adegan ikonik. Iya. Nah kan kita kan sebagai orang kreatif kan, waduh kita harus jalan tengahnya nih. Bilang. Iya. Kalau kita bilang enggak, ntar jawabnya kurang lain. Gue harus Iyain dulu. Ada ikoniknya nih. Iya, ntar pusingin ntar Iya. gitu. Nah baru deh dicoba. Nah yang buat gue, ini si direkturnya nih bro, lu lupa nanya lagi direkturnya siapa? Siapa sih? Sabrina Rochelle. Sabrina Rochelle, Rochelle. dia baru film kedua. Oke. Dia masih, berapa Far? 20-an ya? 29. Oh, baru 10 tahun. 29. Dia belum nikah, tapi udah dikasih film temanya nikah.
Nah ini yang gue paling Tantangan demen. tuh ya, Tantangan. Nah ini gue paling demen dari jagonya dia nih. Itu gimana caranya adegan tampar mas tampar itu ada, tapi kalau orang Jawa bilang nggak wagu gitu loh. Nggak wagu tapi sih? Nggak wagu, nggak awkward gitu loh. Oh. Nggak sekedar ada tuh buat gimmick gitu loh, bro. Kan caur banget sih, ada buat gimmick gitu. Tapi ya jadi cuma kayak gini doang. Karena adegan itu kan udah melewati meme, TikTok, ketawain, dilucu-lucuin kan. Nah jadi nanti tuh kalau lo lihat filmnya, di bagian awal, di Act 1, di babak 1, sampai hampir di babak kedua, ini memang dua orang nih, si Ambar sama Gilang, selalu ada di sebuah kesempatan mereka tuh nahan emosinya. Kalau marah tuh nggak bisa meledak. Oh, kayak orang iya. Karena mereka udah 10 tahun nikah kan. Yang one day jadi time bomb lah ya. Time bomb. Karena apa? Itu di sebelah ada anak-anaknya mereka di kamar sebelah. Iya. Jadi ngomong tuh sambil ditahan, emosi ditahan. Oh, jadi parenting zaman sekarangnya ada nih. Ada. Nah, adegan Mas tampar Mas itu terjadi di suatu pagi, anak-anaknya udah pergi sekolah. Oh. Jadi semua kerikil-kerikil mereka tuh ngumpul jadi satu, ditanya, lu mau minum kopi apa? Lu mau minum teh? Gue maunya teh. Bikinin, ngobrol. Yaudah ya berangkat kerja. Tunggu dulu, gue mau nanya kayak gitu. Baru kesebut nama Yuli, si yang quote unquote pelakor. Si yang jadi Berliana itu dulu. Iya, sila darah. Naik eskalasi baru ngomong Mas tampar Mas. Jadi kan bukan gimmick dong. Jadi udah di build dari awal. Itu jalannya dari si Sabrina. Wih, gokil. Gokil ya. Gitu. Karena nggak mungkin ada adegan gitu pas lagi ada anak. Cuma waktu di sinetron ada kan? Ada. Mas tampar Mas, Ada. si Ayu nangis. Iya, ada. Maknya digampar sama bapaknya. Beda generasi boomer kalau dulu. Kalau bubur marah depan anaknya ya. Iya. Kalau dulu kan ada anak pekagak, Bodo amat. sabuk keluar Cepat, cepat gitu. Sekarang nggak bisa lah kayak gitu. Iya, jadi tahan-tahan. Pada akhirnya ada satu bahasa keluar lah. Tapi scene ikonik ada tuh di situ. Ada banget. Di trailer aja di bagian ending tuh. Tampar Mas, tampar. Itu lu yang nampar beneran? Ya lo harus lihat dulu siapa yang ketampar, siapa yang nampar. Nah, Nah itu uniknya tuh. Pokoknya beda dari sinetron. Nonton makanya, Pak. Nonton nih, gue nonton nih. Lo undang premiernya kagak dateng. Dateng nih dia. Iya dia dateng, lu Iya, dia kagak. dateng. Lu Iya, kagak. bener. Dia emang dateng. Tapi yang bedain kok, kalau gue lihat sinopsis kan gue terima nih tadi. Yang beda pekerjaan si Ayu Azari sama Coach Marsha Simbara. Timothy Oh beda. beda. Itu model. Model. Kalau ini si Marsha Timothy ini di sini dia housewife, sekaligus dia memberi buka les keramik. Sama ini kertakan rumah tangga yang ada si orang ketiga. Kalau yang dulu kan, kalau nggak salah kan dua-duanya keras nih. Ada satu si Berliana itu yang kalem, yang jadi Yuli. Iya, yang iya mas, iya. Gitu. Nah lucunya di film ini si Yuli tau nggak siapa? Siapa? Dia itu muridnya Ambar di kelas les keramik. Oh, beda cerita tuh. Iya, jadi cara masuknya dia tuh gokil, men. Nah, sering ketemunya di mana? Sama si lu? Enggak. Sama Mas Pri, sama Gilang? Si Gilang itu ya pada lu jadi spoiler. Maksud, Oh iya, jangan. Lu nanya semuanya di sini gitu. Gila. Kayak movie review 10 menit tau lo. Gue juga cerita. Ada cameo nggak dari? Oh iya, bener. Jangan. Ada nggak sih? Boleh nggak sih? Sebutin. Cameo tau nggak dari siapa? Eh. Ayu Hazari. Oh yang bener. Dia ada di sini. Dia bukan di luar negeri? Enggak. Bolak-balik kayaknya bolak-balik gitu. Boleh. Jangankan Ayu Azari, anaknya yang nyanyi tim songnya. Anaknya dia? Nokta merah, iya Kawinan. Oh, lagunya sama tuh? Iya. Sama dong. Isabel namanya, Isabel Azari. Dan juga buah hati kita. Iya, cuman nggak Nyanyi aja kali, udah jangan ditahan. Jangan ditahan, nyanyi aja. Aduh. Cuman lagunya nggak slow rock, lebih pop kayak Dulu Billie kan Eilish kita gitu. lihat Cosi Pratama. Wah, Cosi Pratama, Batavia dancer belakang. Cosi Pratama. Cosi Pratama, gue. Lagunya sama. Gue sama. Tapi lu puas gak sama film ini? Gue puas lah, happy banget gue. Karena menurut gue ini film yang relate banget sih. Iya bener, gue juga sebenarnya gue kan sebagai pemain kan gue udah ngisi voice overnya, dubbingnya, gue udah nonton berapa kali. Ada dubbing cuy.
bukan dubbing kayak Doraemon gitu. Oh, kayak fluctuate. Aduh, ini gimana nih? Kayak spontan nggak spontan? Aduh, gimana dia? Nggak kayak suara-suara motornya bilangin yang ada ambience gitu. Ya udah. Gua udah nonton filmnya gitu. Jadi agak bias nih. Cuman pas kemarin lagi gala premier udah nggak bias lagi karena semua orang bilangnya, oh gua sampai nangis-nangis nih, gua Iya sampai sih. sedih. Talita tuh nangis katanya. Iya parah dia. Sedih berarti sedih banget. Sedih. Gue bukan. Sedih lah. Tapi dulu filmnya juga emang sedih sih. Sedih. Dulu. Lu nonton kok? Nonton. SMP tuh gue, di SD kan? 94, 95. 96 ya? 96, kok 95? 96, 98. Iya 9698. Tayangnya iya, tapi gue syutingnya tahun-tahun segitu. Oh, gue nonton pas lu syuting kali itu. Gue tayangnya 98. Iya 9698. Oh Ya, gitu. tayang. Pas ini ngejamin filmnya sedih lah ya. Sedih. Relate nggak sama yang belum kawin? Relate. Relate kenapa? Jadi gini. Jadi itu kalau gue selalu bilang sama orang ya. Kalau di sinetron itu sebetulnya kan konsepnya itu pernikahan perak kan sebenarnya kan. 25 tahun perjalanan gitu. 30 year of marriage gitu. Nah, kalau di film ini dia emang capture 10 tahun pertamanya. 10 tahun pertama itu kita udah ngelewatin masa-masa romantis, udah ngelewatin masa-masa kabar-kabaran, udah makan apa belum. Udah lewat deh tuh. Udah lewat tuh, udah 10 tahun tuh udah biasa dan masalah-masalah udah banyak yang dipendem. Dan menurut gua bukan cuma pernikahan doang kayak begitu. Lu pacaran juga kayak begitu. Tuh, Udah nggak kabar-kabaran lagi. Kan gue bilang lagi. Kalau ibaratnya dulu tuh awal pacaran lo masih begini nih. Lihat deh sayang, kalau sekarang gini udah. Jojo. Udah masa-masa kayak Dia gitu. sampai kaca ini yang hitam dong. Spice cream. Double lagi spice creamnya. Gelap banget. Gelap sampai lu nggak bisa baca Sendiri juga. juga nggak bisa baca. Gelap banget. Tapi untuk orang yang mau nikah juga Nggak menakutkan. Nggak menakutkan. Nggak menakutkan, Pai. coy. Lu lagi. Nggak menakutkan. Jadi itu ibaratnya lo punya bayangan visi tuh. Oh ternyata pernikahan kalau pengen langgeng tuh harus kayak begini. Oh nanti cobaannya tuh kayak begini. Oh lo kalau nggak melakukan yang sepenuh hati dan terbaik, korbannya tuh ada tuh anak-anak gitu. udah lu gak usah deh. Daripada banyak korban. Anak kecil. Lu udah nikah ya sih? Udah. Tapi lo bisa relate gak? Bisa Tuh, kan banget. dia Bisa banget. Iya. Bisa. Lu punya anak? Udah punya? Punya. Anak gua 1, cewek. Umurnya 4. 4 tahun? Jadi gua udah bisa relate lah, sedikit banyak. Pernikahan berapa tahun? Ya dari 2018 dah gua nikah. 2016. Oh, mau lu 6 juga ya? tahun. Lumayan. 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun. Gokil. Berarti Wanda juga udah punya anak. Wanda. Bisa relate lo pasti kalau nonton. Lo pernikahan berapa lama? Nggak lo hitung ya? Udah bisa. 2014 gue. Sampai? Sampai 2018. 4 lah. 4 tahun masih nemu lah gue. Pas tahun kelima, Udah. kendinya retak tuh, keramiknya tuh ibaratnya ya. Keramiknya retak tuh. Lulus. Benar. Rumah tangga gitu ya. Tapi Selesai lah. Bacanya gitu ya. tapi nggak bikin orang takut kan banyak cuy, apalagi zaman sekarang orang banyak yang mau nikah kan. Iya, Sana banyak sini itu kan. Tapi itu nggak menakutkan ya film. Enggak sih, karena menurut gue ini sudut pandangnya selalu adil. Dia tuh dari sudut pandangnya si suami, istri, bahkan sudut pandangnya si orang ketiga ini juga adil gitu loh. Dia tuh gini loh. Ada teman gue yang datang premier, dia ngomong kayak begini. Ini yang gue demen dari orang ketiganya adalah orang ketiganya nggak berusaha, bro. Nggak berusaha ngedapetin laki orang. Jadi kayak effortless gitu loh. Ya, iya. Ya dia hanya jadi dirinya dia sendiri. Kayak gini nih. Disebutnya naturally flirting, padahal enggak. Tapi orang nyebutnya kayak lo flirting secara alami gitu. Padahal enggak, emang orang sifatnya orang kayak gitu. Ya sekarang gue tanya, kayak misalnya lo lagi ngomong di DM aja. Flirting nggak? Iya.
Nggak tahu. Nah, nggak tahu kan? Kalau menurut kita laki-laki nggak salah. Iya. Kalau buat cewek ternyata salah, kayak gitu loh. Nah, tapi ini aplikasinya bukan di DM ya. Kayak kalau ketemu biasa. Halo gitu. React story. React story. Kasih hati di mata. Jujur. Ya lu cuma api-api doang. Gue nggak pernah. Gue nggak Anak pernah. band banget lah pokoknya. Kalau kayak tahu nangis gitu doang. Cuma gitu doang gua. Api-api. Lagi di mana nih? Iya kan. Tapi emang gitu. Enggak, misalnya ada tempat ada restoran bagus kan gua nanya. Iya. Dia nggak ngetek. Kayak gue sering Gua nanya, juga "Ini makan gimana di sih?" restoran baru deh. Tapi lo pernah ke restorannya? Enggak sih, kan buat nambah wawasan. Nambah wawasan. Kalau lagi nongkrong iya. Love gitu. Enggak, ketawa nangis. Kakak gitu. Oh gitu. Jadi ada beberapa yang zaman sekarangnya kental lah ya. Cuman kan kental banget. Kayak lo bisa ngatain orang, oh flirting. Padahal kayak gitu tuh natural. Buat laki-laki ya, tapi ternyata buat cewek tuh enggak. Oh, baru tahu gue. Kok tahu mulu lo? Gue sering tak berarti kan? Berarti sering. Lo kena banget berarti ya? Berarti lo harus Harus nonton. nonton nih gue Ya, nih. lo nonton baik. Tapi emang begitu ya, nggak, maksudnya di dunia nyata zaman sekarang begitu. Maksudnya kayak laki balas DM cewek, bukan DM, komen cewek aja tuh, si cewek tuh pasti nanyain, ini siapa lu? Nih, Nah, kayak begitu-begitu tuh. itu yang lo sebut ya, Wanda ya. Nah, ini yang di film ini jadinya kayak begini. Si cewek, dia bilang, lagi ngomongin soal tanaman. Oh ini bagus ya, gini. Emang suka tanaman juga? Iya gitu segala macem. Terus, oh gue juga lagi ada proyek mau pacar gue. Nah, dia nyebutnya pacar lagi. Jadi si Yuli udah punya pacar. Kalau Yuli yang di sinetron kan nggak punya pacar kan? Nggak punya pacar si Berlina Febrianti kan? Ini udah punya pacar. Dia bilang, oh ya udah kalau butuh apa-apa kabarin aja, gue landscape architect, dikasih kartu nama. Lo dapet tawaran kerjaan dari cewek aja kan, lo nggak mungkin selesai. Oh ya, ntar kabarin kalau mau. Enggak kan, lo ngobrol dulu. Ibaratnya harus ada proses ngelobinya kan. Iya. Apakah proses ngelobi itu flirting apa enggak? Kan buat kerjaan. Makanya itu si Gilang disalahin mulu, Bray. Itulah gue sering banget tuh. Iya, harus lihat. Kan mau kerjaan tapi kok Tim Mas P. gini? Gitu. Beda lo. Cara pencapaiannya bisa tapi kok gini. Emang lu sengaja. Lama-lamain meeting kedua, meeting ketiga. Yang brief pertama saya belum jelas tuh. Saya harus ketemu. Wah, udah ada notes. Udah jelas gitu. Oh gitu. Lu udah nonton nih guys sih? Udah kemarin, Oh, premier yang pertama. premier. Ini tayang tanggal 14, berarti 15 nih tayang nih. 15 September tayang Seluruh bioskop. seluruh bioskop Indonesia. Lu nonton lah makanya. Iya, entar gue nonton pasti gue. Tuh coy, dia mau ke video easy, mau nyewa. Tahun berapa sih? Video easy. Yang di pom bensin itu. Iya, mau nyewa ya, nonton aja langsung. Oh gitu. Terus apa yang baru-baru lagi apa tuh cerita? Kalau Mang Diman ada nggak Mang Diman? Nggak ada. Gue sih Mbak Sopir. Mas Akir. Sopir. Yang gini, lihat banget. Agas nggak mau sekolah. Mas Akir. Mas Akir, apa kasih nggak mau sekolah? Itu salah satu dialog yang menurut gue ikonik ya. Sampai gue siaran di Hard Rock. Gue punya segmen namanya Rayu Bagas. Anjir. Jadi si penelpon, caller, suruh ngerayu gue sebagai anak kecil. Aji, lu konsep lo ini banget tuh. Bagas nggak mau gitu. Terinspirasi dari Nokta Merah. Namanya Rayu Bagas. Bagas nggak mau gitu. Tapi kalau cewek mau. Iya kan, maksudnya kan lebih keibuan. Itu lo berarti nempel banget ya, Nokta ya? Di lu Iya, ya? nempel. Lo nonton beneran? Oh, nonton orang poster Ayu Azari ada di kamar gue gede. Beda. Berarti lu bukan Beda, filmnya. itu beda. Mengalami acting. Orientasi lu beda. Bukan poster filmnya itu, Enggak, acting. poster dia sendiri. Acting. Sini Ayu Azari, sini Ibra Azari sini nih. Ada ya dong. Jadi ada dua poster. Jadi ada dua poster. Enggak, gue acting Ayu suka gue emang. Terus lu gas dulu berhenti karena apa ya? Karena kenapa itu Nokta Merah berhenti? Ya udah habis aja. Noktanya udah habis. Seasonnya sampai habis nih, dia ada. Seasonnya sampai habis. Seasonnya 3 kan? Dua sih sebenarnya. 2? 77 episode kan? Oh kalau Lupa gue berapa episode. Kalau nggak salah yang di rumah sakit, insomnia. Enggak lah. Amnesia. Ada nggak? Kan Nggak ada amnesia. Ada kebakar. kebakar emang? Kebakar siapa? Bininya Berliana. Yuli. Oh. Kebakar? Kebakar. Emang gitu endingnya? Iya, dia ada adegan yang
Gara-gara gue juga sih itu sebenarnya kebakarnya. Gue tidur kayak di pondok gitu sama adek gue, terus ada lampion apa namanya? Jatuh. Gue nendang Petromak. Petromak jatuh, kebakar. Di yang nolongin si Yulinar yang nolongin, tapi dianya jadi Angus. Meninggal? Nggak meninggal. Tapi perban terus aja gitu. Tapi ya gitu. Jadi two face kan? Jadi two face. Jadi Hudson. Jadi two face dulu dia gitu. Jadi sontol yang Mongol gitu, hitam doang. Dari cakep, jadi banyak. Itu makeup. Jadi banyak scarnya. Tunggu deh, sampai terakhir nggak yang tiba-tiba pas dibuka pemerannya ganti gitu. Enggak kan? kelihatan udah, maksudnya udah sampai dia udah sembuh, tapi banyak scarnya gitu. Ada nggak adegan itu? Nggak ada. Dia aja kekerasan banget. Gua aja tanya gimana sih? Tiba-tiba kebakar. Lu tuh dulu anak yang bangor istilahnya di situ ya? Bangor. Ya, ngelawan gitu ya? Iya, ada yang gue inget kan dia ini di sekolah dipanggil, iya nggak sih? Panggil sekolah. Panggil sama guru. kepala sekolah Kabur. gitu. Nah, di ini gue juga ada. Oh iya? Iya, lo lihat deh ntar dia balik dia si Bagas ini dia belum pulang sekolah, dijemput sama mamanya, dia bengep matanya, iya kan? Sangar tuh anak Ada gua, juga ada tuh? Bagas, iya bengep matanya, gue bilang, oh bengep matanya, karena apa nih fight? Oh anak gua berarti. Wih. Di situ dulu juga ada lu berantem gitu? Ada, berantem, kabur dari rumah, kabur. Keren deh karakternya pokoknya, keren deh Yang jadi karakternya. Bagas sekarang siapa sih? Namanya Jaden Ocean, dia tau nggak baru sekali main film. Tapi aktingnya udah oke. Bagus. Oh dia pun begitu dulu. Iya. Baru pertama kan langsung. Iya. Jangan-jangan tuh ditemuin depan IKJ juga. Mending dong. Iya, udah nggak ada. Udah nggak ada. Tunggu deh, lu kan nonton filmnya. Ah. Pas lu lihat Bagas anak kecil, lu gini gak? Amatir. Apa ini? Gitu. Iya. So banget. Kagak aja. Enggak. Oh, gue kira lu banding-bandingin sama acting lu. Anjing, kagak lah. Iya tapi menurut lu gimana yang meranin? Iya, Bagas. Iya, Gue banget dia gitu. bagus lah dia mainnya bagus. Cuma dia. memang kan porsi ceritanya nggak kayak Nggak ke dia. Iya nggak ke dia. Terus kalau dulu kan panjang, jadi kayak semua karakter ada versinya dia ngapain, karena panjang kan. Lu nggak coaching dia gitu pas Gue aja ketemu baru kemarin, Pak. Dek, dulu aku jadi Bagas gitu. Jadi Ayu ada nggak adanya Bagas? Yang jadi Ayu itu ada, dia namanya Aleira. Itu juga bagus tuh actingnya. Karena dia punya PH dia. Cuy. Gue bukan punya PH, maksudnya gue kerja di PH. Oh, jadi PH. Perdana Batang Taris. Tapi lu panggilnya siapa sih sebenarnya? Dana. Ya Dana, kalau sekarang ya Dana. Ada yang masih manggil Bagas ya? Masih ada. Masih Anak ada. Holden manggil gue Bagas. Wih, dia main Holden dia. Manggil gue Bagas. Parah. Sama Dewa. Gue tau dari Dewa juga tuh. Dewa ada temen angkatannya dia main Holden juga. Masih ada Holden tuh, cuy? Masih di garasi aja noh. Tapi kalau orang baru yang baru kenal, lu kalau nggak salah dulu ini deh, ada gitu gak? Masih ada yang nggak? Pernah ada, tapi ya kalau sekarang jarang banget lah. Ya karena mukanya udah berubah, bro. Iya, Usah. apa gila. Gila kali. Lu kalau udah kenal generasi kita kan dulu. Generasi lu. Ingatannya tajem banget ya. Sampai lo dulu Nokta ya. Meskipun wajah lo udah berubah, gue tetap kenalin lo gitu, nggak mungkin gitu. Lu Home Alone 2 ya? Nggak ada. Beda. Megelokokin itu. Itu megelokokin. Ada Matius Mucus. Pernah main berapa scene, tapi gue nggak tahu adegannya ngapain, scene-nya apa. Tapi dulu Matius Mucus belum ini. Oh, udah. Sebenarnya Kontes udah. Bucu sih 90. Iya. 90 era dia, iya. Tapi kan dia kan film sebenarnya, maksudnya film. Cuman kayak gue ketemu lah syuting berapa kali sama dia. Jadi apa gue nggak tahu. Lo terakhir kali ketemu sama Cok Simbara kapan? Sama Ayo Azari juga. Udah lama banget enggak? Udah lama banget. Gua ketemu Cok Simbara juga nggak sengaja waktu itu di mana ya? Di Senayan kalau nggak salah, dia lagi mau ke JCC. Udah cuma hai dong. Tapi kenalin lo? Tapi kenalin. Kenalin. Oh, sedap. Maksudnya Dikasih duit ya? ini anak buat dijajan nih. Dari sekolah. Kan anak. Jadi dulu toko gue di Bangka. Geraha Obor namanya. Nah depan ada tukang pecel. Mukanya mirip sama Cok Simbara. Kita manggilnya Cok Sim.
Anjir, Bang tai. Oksin, channelnya satu, mirip banget, total mirip. Dia tahu nggak dia menganggap lo tahu dia sebagai Cok Banyak Simbara. orang yang bilang gitu, Mas. Oh, Gila. Terus besok-besok dagang pakai dasi. Pakai dasi sama bawa koper. Wah, anjing Sama double sebelah ganger. ada dia. Sampai jadi tuh film lagi. Gila, tapi wajib kita tonton lah, coy. Eko ya. Iya. Iya, lusa kan. Lusa. Syuting ini kan. Pernikahan, coy. Tuh, biar lu belajar lah soal Lu. pernikahan. Enggak, iya. Yang dilihat lagi sama zaman sekarang kapan? Kak, selain parentingnya, apanya gitu. Parentingnya malah justru biasa aja kayaknya. Malah yang Iya benar, segitiganya ini ya. benar parenting itu biasa aja. Terus tapi yang menurut gue nggak kalah. Jadi gini, ini film uniknya dikategorikan sebagai PG-13. Parental Guidance 13, jadi BO 13, bimbingan orang tua 13 tahun. Iya. Oh, bimbingan orang tua. Bimbingan orang tua 13 tahun. Lu pikirannya apaan sih lu? Lu kalau denger kata BO pikirannya kemana-mana sih? Wanda lu buka micet gila ya. Oh, kali. Belum buka micet. Dek, ngomongin apa sih? Oh, jangan soal gitu lu. Dia udah ngerti. Sosok nggak mau nimbrung. Parah. Oh, jadi buat semua remaja bisa 13 tahun lah. Nah, ini juga waktu itu kan ada temen gue, dia datang premier bawa emaknya, gitu. Dia sampai emaknya tuh ngomong kayak begini, ini bisa nih orang yang belum punya anak, bahkan kayak eyangnya siapa gitu bisa, karena buat anak-anak tuh miris banget, dan itu biasanya kan kalau eyang-eyang kan ini sama anak kan lebih kenanya ke cucu gitu kan. Iya. Ada dialog kayak begini, si Bagasnya lagi trouble nih kan, Bagasnya kan terkenal trouble gitu kan di sekolah kan. Nah, si Bagasnya pulang telat, terus dijemput sama emaknya, sama Marsha Timothy sebagai ambar, terus anaknya masih ngambek. Ya udahlah pulang aja, maafin ini semuanya kesalahan kamu. Anaknya ngomong kayak begini, kalau mama aja bisa maafin aku, kenapa mama nggak bisa maafin papa? Wih, Dalam bro, anaknya langsung Bagasnya cabut kabur. Nah ada kayak gitu-gitunya tuh. Makanya itu sebetulnya bukan cuma buat orang yang udah nikah. Iya. So, buat si anak kecil juga bisa, buat eyangnya siapa juga bisa. Bisa dari segala macam sudut pandang gue bilang sih. Pesan moralnya. Wah, menarik. Jadi sedih gue, terharu. Lu belum nonton. Lu angkatan berapa sih? Gua SMA? Iya, lulus. gue 98. Oh, 98 ya. 98. SMA di mana? SMA gue 2 kali pindah bro. Gue satu hampir nggak naik, gue dulu di Teresia. Terus gue pindah ke Santa Melani. Oh iya? Iya. Itu kan, Sekolah pinter tapi Sekolah tapi pinter. kan kalau Katolik kan keras ya? Keras banget bro, keras banget. Ada suster killer gitu pasti dia. Ada banget, ada banget. Nggak boleh macam-macam sepatu, bener gak? Iya. Iya kan? Nggak boleh yang- nggak boleh kasih nama, dicoret-coret gitu. Iya. Warnanya harus putih. Iya. Nggak boleh yang harus seragam pokoknya. Harus seragam. Tapi seragam-seragamnya kalau di zaman gua udah boleh beda merek. Bukan kayak dulu kan, dulu harus Warriors tuh kalau Iya. SD. Anjing. Anak zaman now nggak bisa relate tuh. Iya. Tapi kalau pas gue SMA tuh, gue masuk SMA kan 95 tuh, Bray. Iya. Gue 95. Udah beda merek nggak apa-apa. Oh, gue sempat pakai Jordan kok, ditegur sih ditegur sih abis itu. Terus kalau Katolik tawuran nggak sih? Kalau Katolik lah, kan Nggak. gue pikir kayak Israel kan Oh Saint iya. Joseph. Oh iya, bener. Saint Joseph kan Israel kan Iya, nggak boleh Israel, Saint iya. Joseph. Mana lagi sih tuh? Israel berarti sampai main Budut. Java ya? Budut, Israel Budut. Budutnya juga ada banyak kan, ada Cus 40, ada mana. Cus 40 tapi yang lewat Israel dia. Iya, lewat Israel Cus 40 kan. Satu 6 KR, 6 KR. KR, itu. Dulu rumah gue tuh di Rawamangun, jadi itu deket rumah gue semua. Oh, Rawamangun. Rawamangun. gue Cempaka Putih Timur dulu. Wih, gila. SMP gue Percik makanya. Oh, cuman gue tuh gini, Pasar Genjing, bukan? Pasar Genjing. Lu Pasar Genjing, Hotel Sentral. Iya. Lurus Ada lagi, gang ya. tuh. Hotel Lu Sentral. masuk. Iya. Sering ke Marimba kan? Aja emang lu tinggal di mana sih kalau bisa tahu kayak gitu? Enggak. Bapak sering dulu. Kalau jelasin tuh jelasin. Ngapain ke Lu situ? anak Jemput, Waria. ngejemput kan. Jemput. Basian orang Arab. Tiap nih,
tiap minggu pagi ya lo. Trek-trekan dulu kan, trek-trekan dulu. Oh, Pasar Genjing gitu. Anjing situ, deket rumah gua situ. Oh. Gua dulu tiap kali berangkat sekolah tuh gue pasti dulu kan gue di Teresia. Teresia kan nggak ada apa-apa kan, aman gitu kan. Habis itu pas gue naik ke kelas 2, gue dipindahin tuh bokap gue ke Melani, Santa Melani. Itu di Santa Melani mana sih? Santa Melani di SMA Satria. Lu lurus lagi tuh ada jembatan Serong. Nah situ di depannya jembatan, cuy. Jembatan. Gue tiap pagi kalau mau sekolah pasti dibekelin bokap gue duit agak banyak tuh, nih lokasi preman-preman. Oh iya? Jika misalnya ada apa-apa pada belain gue. Oh. Bener, strategi gitu. Gue kasih rokok, gue bilang Kaderisasi apa ini penduduk anak lokal. Iya. Iya. Gitu Pasar Genjing gue kenal semua orang-orangnya. Setiap kali gue apa nggak ada yang berani sama gue, orang pada belain gue semua. Oh gitu? Dan premannya iya. Boleh juga. Boleh juga. Gitu. Kasih uang rokok gitu. Gue anak komplek. Gue anak komplek, tapi orang-orang gang-gang situ pernah kenal gue semua. Iya, akrab lah. Akrab. Gitu. Aman dong lu ya? Aman. Gue mau ngapain aja. Padahal gue Israel, ya kan. Dipalak pernah nggak lu dipalak? Nggak pernah bro, percaya sama gue nggak pernah. Iya. Ya itu karena Oh enggak udah dibelain. habis sama preman-preman situ. Tapi lumayan tahu-tahu juga ya, kayak basis-basis lu tahu juga kayak Cus 40 lu Tahu, ngerti gue juga ya. tahu. Kalau gue misalnya gue mau main basket, gue dulu main basketnya di dekat SMA 21 tuh ada Bonaven, lapangan basket Bonaven. tahu. Sekarang gue naik Metro Mini. Bonaven. Ya, Basket gua. di Don Bosco juga ada. Si basket Don banget. Bosco juga. Ya, ada. Tapi lapangannya agak kurang yang Don Bosco. Agak gelombang. Pokoknya surfing. Marimba ya, lantainya peluran. Masa gak pakai keramik ya peluran? Oh, tapi tahu lu Marimba tahu le? Hotel Sentral ya? Ya denger aja, bukan berarti gue Oh, profesional. iya, gua juga denger. Bohong, kenapa tahu lantainya? Dia nih gila. Anjing tahu lantai lu ngapain baru segitu perhatiin? Berarti sampai pagi. Sampai terang. Sampai lampu jalan. Nah, kayak gitu ya. Itu sebenarnya masjid kan? Iya masjid, Iya, masjid. masjid diapit terus Pokoknya gang seberangnya kecil. Lia Pramuka aja. Iya, lihat pramuka itu. Anjing gua les di situ. Lu nggak Mana lu? Lihat pramuka lu. Enggak lihat, enggak mungkin sekarang. Gua sempet les di Lia tuh, Pramuka Basic 3. Nggak mungkin. Bener Basic 3. Iya. Basic 3. Kok tinggi levelnya? Levelnya tinggi. Lu kalah sama Om. Pas tes kan zaman dulu kan dia pakai tes juga kan? Iya, Tes masuk kan? Iya. Gagal tuh. Free basic. yang nama-nama buah atau nggak Apple gitu. Akhirnya nggak gua ambil, capek ngapain gua ngulang lagi kayak begitu lagi. Basic ya. Tapi kan bisa ambil. SMA loh gua. Lu jadi sekelas sama anak SD gitu? Iya, nggak gua ambil akhirnya. Lu palak-palakin. Karena malu ya lu. Malu, bukan malu juga. Maksudnya pelajaran gua udah tahu. Maksudnya cuma waktu gua nggak beruntung aja waktu tesnya. Lu lulus kuliah di mana? Kuliah gue Perbanas. Oh, Perbanas. Lu Makanya nih? gue kenal sama anak basket. Gue di KJ. Oh iya, Kak. Oh, IKJ langsung? Di KJ gue. Berarti lu nggak jauh dari Taman Ismail Marzuki ya? Pertama kali karir lo di situ? Iya, gue di KJ. Karakternya tapi nggak kayak anak IKJ kebanyakan ya? Iya benar. Kan Nyentrik waktu gitu. zaman dulu kan IKJ emang nyentrik gitu, tim-timnya Tobat. GB gitu ya. Udah nggak. Oh, dia gimbal sebetulnya. Gimbal ya sebetulnya. Udah lewat itu, udah lewat udah. Di gimbal sempet dia gimbal. Habis naik- mata kaki kan? Iya benar, naik Vespa. Chopper. Tapi kalau zaman waktu lu kecil itu teater itu saingan lu ya anak-anak renong bocah gitu ya guys ya. Anjing nenong bocah Itu itu. siapa namanya? Sebenarnya Iya. Banyak kan anak-anak Enggak, itu apa kan namanya? yang Oki Lukman, Oki Lukman. Lukman. Enggak, nama itunya, Nama gengnya? Nama Sanggarnya? Sanggarnya. Oke, lupa apa? Ananda apa? Ada banyak sih. Enggak, Tahu Lenong Bocah, gua. Lenong Lenong Bocah. Bocah. Apa Nggak sih? tahu gua. Populer kok. Coba. Udah, lanjut. Oh iya, gue juga lagi mikir, iya bener tuh, Sanggarnya populer tuh. Oh lu saingannya dia tuh? Anak-anak itu ya. Iya, gak saingan juga sih. Cuman emang yang kebetulan di teater gue yang banyak ada yang anak kecil, SMP, SMA banyak di teater gue. Ada juga kayak yang kalau yang senior tuh teater koma, isinya senior Oh, teater koma semua sekarang isinya. Oh, iya. sangar sih. Kita teaternya juga bagus tuh, Teladan 3 ya? Teater Teladan ya? Teater Teladan. Ada. Ada, teater Teladan. Ada, oh itu Lekskul, jago-jago tuh. Lekskul. Elia. Iya. Bukannya Eden ya? Bukan, masa Mas Elia Eden seangkatan kita. Masa temen Iya angkatan benar. kita jadi Ananda.
Aditya Gumai. Oh, Aditya Gumai. Iya. Legend juga tuh Aditya Gumai itu. Legend abis. Legend. Oke, Lukman situ ya. Dulu ada di TPI ada tuh ya, Endang Bocah ya. Noval Kurnia Percik. Iya benar. Percik. Oh, Nova Korea Percik. Percik. Teater bener-bener. Waktu lu kuliah di IKJ, Bokir masih ngajar nggak tuh? Bokir. Iya. Abang dia ngajar? Iya. Bukan Bokir deh, Boneng. Boneng enggak? Iya. Enggak. Udah Dia aja nggak- adik kelas kita. Iya enggak, iya kan Posisi. kalau kita Boneng kuliah siapa? berarti Boneng? Yang Dono? Iya. Itu kan Dia dosen dia? teater dia, iya. Ya, Bang, iya. Almarhum Didi IKJ. Petet, iya. Oh, lebih better dia. Iya. Ternyata dia dosen. Lu lulus tapi Terus. nyogok. Kagak lah, pada bisa jogok di kampus gue. Enggak trio. Oh, lu dia tapi pernah jadi musisi. Iya, gue jelas taunya gua dia tahu. musisi dia. Mega. Gue langsung liat YouTube-nya tuh. Set. Wah. Lu ikutin kan liriknya kan? Liriknya ikutin. Coba. Asik. Banyak yang bagus dia. Apa? Contohnya apa? Salah satunya Tapi jujur artikulasinya keren, bagus. Lu. rimanya, Lu rima. emang Iya. pernah di luar kan, Kai? Iya, gue Iya, dulu beda. pas gue SD kelas 6 sampai SMA kelas 1 lah. Di Amerika. Tuh. Pertama kali hip hop nge-rap tuh gimana, Kak? Pertama kali. Sebetulnya udah lama dari gue SMP di sana udah. Cuman emang kesempatannya kan nggak ada. Ibaratnya tuh lo mau ngapa-ngapain di sana itu lebih susah dibandingin di sini. Kalau di sini tuh ada aja kenalan. Ibarat tuh gue selalu ngelihat semua orang yang mau ngasih lo kerjaan atau kesempatan itu selalu ada di Jakarta semua. Kalau di sana tuh kan Relasi susah lah ya. gue di New York kan. Apa-apa tuh datangnya tuh dari LA gitu. Makanya lebih susah di sana. Kalau di sini tuh semuanya tuh udah ngumpul di Jakarta. Lo kenal semua orang label juga di palingan rumahnya tinggal nyebrang doang gitu. Jadi semua itu ada di sini. Makanya tiba-tiba bisa awalnya ngeband terus Oh, lu sempet nge-band lu? sempat Bawain apaan cuy? Queen. hip hop. Oh, hip hop. Tapi band. Iya. The Roots, kayak The Roots. Kayak The Roots, kayak gitu. Akhirnya pecah semua, akhirnya ya udah sendiri gitu. Tahu lu The Roots lo? Gak tahu nih. 2004 ya Metal. bikin ini ya, bikin album ya. Itu kan 2004, 2002. 2002 bikin album. 2002 berarti 20 tahun yang lalu anjing. Ketahuan dong umur gua. Anjing, udah bikin album deh hip hop dia. Udah lama banget, Bro. Satu album. Dulu malah 2, tapi yang satu nggak keluar. Kenapa? Terus yang satu nggak tahu kenapa. Udah masuk film soalnya. Oh. Masuk film. Tapi ada lagu gua yang diambil di situ, diambil sama film. Gitu. Padahal itu bagian dari album kedua gue. Oh gitu. Gitu. Film apaan cuy? Ada dulu judulnya gua Kapok Jatuh Cinta. Oke. Nah itu lumayan tuh. Gile. Saat video klipnya masih ada tuh di YouTube. Masih ada lah, gila. Oka Jadul abis. Antara. Namanya udah Oka Antara ya dulu ya? Enggak, dulu cuma Oka doang. Oka doang. Karena band gue bubar. Terus habis itu materi-materi lagunya masih ada tuh. Terus ya udah gue minta izin, gue ambil aja ya. Gue pakai atas nama gue. Ya udah, dikasih sama dia, udah. Jadi. Dulu label ya? Lu label? Label gue dulu Alpha Records. Oh, Alpha. Alpha, tahu loh. Tahu. Sekarang bikin jualan supermarket ya. Bukan dong. Bukan beda, itu beda. Itu beda. Apa midi. Untuk musisi founder hip hop gimana? Founder hip hop Indonesia. Lu tahu nggak lu dia musisi? Tahu gue. Nge-rap. Sempet ngikutin juga gue. Gua sadar. Gitu lu ikutin. Udah belum gue ikutin balik ya? Instagram. Instagram follow. Gue habis denger lagu Oka pakai kupluk langsung gue. Sampai langsung. Jadi baik kupu. Tapi lu nggak mau bikin gitu lagi Kak? Nge-rap lagi? Aduh, capek bro. Masalahnya itu gue udah keenakan. Iya, karena harus fokus sih ya. Gue harus fokus. Kalau nggak setengah-setengah, waktunya nggak ada. Karena gue ngeliatnya kalau musik itu dia tuh one man show. Lo harus ngerjain itu semua sendiri. Detail deh berarti ya? Iya, unbothered harus kayak begitu. Kalau film tuh kan one man show-nya sutradara sama produser kan. Lo nimbrung, lo dikasih kerjaan sebagai aktor buat ini, tapi lo nggak perlu mikirin departemen lain. Kalau di musik kan nggak bisa. Semuanya. Lo harus peduli sama mixingnya, peduli sama gini, ya capek. Gitu. Nggak lagi ya? Nggak lagi lah.
Nggak dulu lah. Nokta Merah nih, balik lagi Nokta Merah itu PH siapa cuy sekarang? PH-nya Rapi Film. Woi, Pak Sunil. Pak Sunil Pak Sunil Samtani. Samtani. Dia kebetulan yang megang IP-nya si Nokta kan. Dulu kan Rapi juga kan? Iya, dulu Pak Gop pas lagi di Gop Samtani yang sinetronnya. Sekarang Pak Sunil yang ngejalanin ya sama anaknya. Wah, yang dulu dokumentasi dia pasti ada tuh ya, gak sih? Kalau Rapi ya. Zaman-zaman lu dulu pasti Footage ya. footage ya. Mungkin ada harusnya, mungkin ada kali. Orang kayak film-filmnya dia aja kan dulu kan pakai film ya. Iya. Kalau dulu gua kalau ke Rapi tuh isinya film, poster-poster film mereka zaman dulu gitu. Dulu pas lu syuting tuh alat-alatnya gimana cuy? Kan belum digital pasti ya? Udah pakai video, tapi pakai video. kualitasnya nggak kayak sekarang lah. Nggak kayak Belum sekarang. HD ya? Belum HD lah. Belum 4K. Belum 4K. Belum, Belum lah, Far. masih Belum pal nanya gila lagi. lo. Tapi ya kalau gue perhatiin kayak film catatan si Boy gitu. Itu semua dubbing ya? Filmnya. Film ya? Yang zaman dulunya, zaman aslinya. dulunya. Iya. Karena kan suaranya roll film kan keras. Oh Jadi, gitu? iya, mulutnya gerak aja. Ya, ntar di dubbing. Kalau yang gue dengar cerita dari pengalaman orang sih gitu. Gue sih nggak pernah ngerasain ya, karena gue masih tua itu. Anjing berarti kalau zaman dulu syuting 2 kali tuh. Dua kali kerja. Kali. Iya bener. Kerja 2 kali, Iya. syuting, habis itu baru dubbing. Dubbing. Chaplin sekali. Chaplin sih ada suara tuh. Si ada suara Chaplin tuh. Si ada suaranya Chaplin. Anjing. Wih gila, ada Nokta Merah perkawinan, perwakilan Nokta Merah perkawinan dulu. Yoi. Dan The OG. OG Nokta. OG, Nokta Merah perkawinan sekarang. Gokil. Nanti tanggal 15 nih. 15. Kenapa harus nonton gas? Orang-orang nonton Nokta Merah Ya, perkawinan. bagus cerita apa? Menurut gua banyak orang yang bisa relate sama ceritanya. Banyak orang yang bisa relate. Ya lo udah kawin, belum kawin, masih pacaran. Buat orang tua generasi boomer, Iya. ya kan? Nah, bisa relate. Kalau lo gimana Kak? Gue ngerasa ini film deket banget sama kehidupan realita. Kalau lo udah nonton, lo pasti bakal bilang ini cerita lo. Kalaupun bukan cerita lo, pasti ceritanya teman lo. Iya benar. Kalau enggak ceritanya sahabatnya teman lo, pasti gitu deh. Ada lah kita selentingan denger tuh. Di sekitar kita. Saking nempelnya tuh cerita ya. Kalau kata teman gue sempat bilang kayak gini, wah lo harus promosiinnya di ini dari kantor-kantor. Karena biasanya kalau di kantor-kantor tuh pasti ada aja ya. Iya. Lu tahu gitu coy. Dia sering cinlok dia. Ya. Aduh, klise sih, klise. Sering cinlok. Berarti dia juga cinlok kan? Hitungannya kan? Iya, karena satu proyek. Ketemunya kan cinlok Iya. kan? Tapi ya pokoknya lo nonton dulu deh. Iya. Lu kalau ngorek-ngorek. Endingnya gimana tuh? Jaga. Siapa yang mati? Bukan film Yang action. ngebunuh siapa yang ngebunuh? Yang ngebunuh siapa yang ngebunuh? Kita nonton tanggal 15 deh. Udah mulai di bioskop-bioskop tuh. Iya. Mas Pri, Ambar. Ambar tetap Ambar ya? Mas Pri itu Gilang. Gila. Ambar tetap Ambar? Tetap Ambarwati. Ambarwati tetap ya? Yuli? Yulinar ya Yuli. Yuli. Mang Diman? Ya Mang Diman. Nggak ada. Dia nggak ada driver. Oh nggak ada? Nggak ada. Oh. Jadi bener-bener. Sekarang banget. Iya, berarti si siapa? Mang Diman itu Pasakir. Pasakir. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada driver dia. Jadi ini keluarganya sederhana. Keluarga sekarang. Yang Keluarga muda. Oke kita nonton. Kak, thank you Kak ya. Thank you bro. Kita nonton. Gas, thank Gas. you. Thank you. Tanggal 15 kita nonton filmnya Nokta Merah Perkawinan. Mantap. Siap. Lu pas ke Boyo Zari suara lu berat berarti enggak? Apa mau ngapain anjing? Kumis-kumisin. Gembel. Dikumis-kumisin. Pas pakai baju SD marah-marah gitu. Kenapa sih semua orang perlakuan aku kayak anak kecil? Iya. Padahal masih kecil beneran.